Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosa Putri. Saya mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Politik Kota Tanjung Pinang, jurusan Ilmu Pemerintahan semester 6. Di sini saya akan mengulas kembali dari apa yang saya dapatkan dari seminar yang disampaikan oleh Mr. Seo Tawi, PhD dari Universitas Tun Hussein Malaysia, yang materinya itu Post COVID-19, a Paradigm Shift for Urban and Environment Planning, atau dampak lingkungan pasca pandemi. Nah, yang bisa saya simpulkan sedikit dari seminar oleh Mr. Seo ini, beliau menjelaskan apa saja dampak lingkungan pasca pandemik dan ketika kita melaksanakan new normal nanti, yaitu yang pertama itu kualitas udara, di mana ketika suatu wilayah atau sejumlah wilayah melakukan lockdown, maka kualitas udara pun berubah signifikan baik di Cina maupun negara-negara bagian utara. Mereka mencatat bahwa penurunan drastis seperti nitrogen trioksida, polutan berbahaya, dan gas yang dipancarkan oleh mobil listrik menurun 50% dari tahun lalu. Yang kedua itu turunnya emisi karbon di seluruh dunia dikarenakan adanya penutupan jalan dan sejumlah oleh seluruh wilayah di dunia, dan juga adanya penutupan bisnis, penutupan jalanan, dan serta penerbangan, sehingga jalan raya menjadi sepi dan menyebabkan menurunnya emisi dalam karbon dioksida dalam hariannya itu tercatat 17% lebih rendah dibandingkan dengan tahun lalu. Yang ketiga itu ada kualitas air. Akibat terjadinya lockdown memberikan dampak pada kualitas air juga, yaitu terjadinya kejernihan air. Nah, yang keempat itu limbah. Di sini pasca pandemik, limbah medis yang berbahaya seperti bekas masker, bekas perlindungan sarung tangan yang dipakai oleh para medis itu merupakan tantangan baru bagi negara, di mana pemerintah harus mampu menjawab tantangan bagaimana mengelola atau mengolah limbah medis yang berbahaya ini. Namun di masa pandemi ini, limbah plastik di sejumlah wilayah di dunia berkurang dikarenakan warga-warganya dirumahkan, sehingga mereka mengurangi berbelanja di luar, atau mereka berbelanja secara online atau memasak di rumah. Namun di Indonesia sendiri belum berlaku, karena di Indonesia pun masih melakukan, walaupun berbelanja online pun masih menggunakan plastik atau bahkan lebih banyak dari biasanya. Nah, yang kelima itu deforestasi hutan hujan. Jadi hutan hujan di dunia mengalami peningkatan semenjak adanya pandemi ini. Salah satunya hutan hujan di Indonesia meningkat lebih parah, yaitu pengundulan hutan terjadi akibat banyaknya pemberhentian kerja atau PHK, sehingga banyaknya pengangguran yang putus asa, dan belum adanya pihak berwenang yang melakukan patroli. Nah, Mr. Seo Tawi ini juga menjelaskan bahwa hidup dengan kenormalan baru dengan masyarakat bisa kembali kepada rutinitas biasa seperti sekolah, beribadah, berbelanja, atau yang lainnya. Nah, selain itu juga terjadi pergeseran paradigma dalam pengelolaan lingkungan, seperti memperkuat kesiapan dan kesadaran publik terhadap rencana aksi pandemik, keamanan, dan kebersihan. Nah, ada juga penegakan undang-undang kualitas lingkungan seperti undang-undang kehidupan luar dan undang-undang konservasi satwa liar. Nah, yang terakhir itu menciptakan masyarakat yang inklusif serta prosedur operasi standar atau SOP untuk kehidupan normal baru, seperti larangan perdagangan liar dan bekerja di rumah. Nah, hanya itu saja yang bisa saya simpulkan dari seminar yang disampaikan oleh Mr. Seo Tawi,
PHD ini. Terlebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.